Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, saat ini Madam Suki masih mau melihat tentang kasusnya Sambo. Jadi di sini Madam Suki mempunyai pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Tri Nismalawati ya, karena Tri Nismalawati ini sudah memberikan pertanyaan mungkin lebih dari satu kali ya. Nah, makanya akan Madam Suki buat videonya saat ini. Oke, pertanyaannya adalah, mau tanya Madam, kenapa Icat dituntut 12 tahun, sedangkan RR kuat PC cuma 8 tahun? Kenapa Madam cantik? Oke, Madam Suki berusaha untuk memberikan jawaban ya. Nah, di sini ada Agung Bangsawan. Agung mengatakan 2/3 dari hukuman maksimal 340 itu 10 tahun dari 20 tahun ya. Tapi saya yakin nanti Eliezer divonis hakim 8 tahun ke bawah. Jam pidum perlu ditarot Madam. Ya, nanti ya Agung, gantian dulu ya. Ketika kita mendengarkan tuntutan JPU untuk Richard Eliezer, yang mana tuntutan dari JPU itu menyatakan 12 tahun hukuman untuk Eliezer. Tentu saja ini membuat masyarakat di Indonesia sangat kecewa. Oke, membuat videonya itu tentang prediksi Richard Eliezer itu mendapatkan 5 tahun hukumannya. Tapi ketika tuntutan itu dibacakan, kita semuanya merasa sangat kecewa, dan Madam Suki sendiri pun speechless dan menangis. Tapi inilah sebuah perjalanan ya, karena Madam Suki juga pernah mengatakan kepada kalian bahwa ini baru chapter pertama, masih banyak hal-hal lain yang akan dilalui ya. Misalnya masih ada pengadilan tinggi, ada MA, belum sesuai dengan keputusan, masih ada gerasi dari presiden, begitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Oke, dan karena kita juga adalah orang yang kurang mengerti tentang hukum, ya kan? Beda lagi dengan orang-orang yang mengerti tentang hukum, pastinya ya mereka bisa memaklumi jalannya persidangan ini. Kalau Agung Bangsawan mungkin udah tahu ya, dia Agung ya, kelihatannya. Oke, sementara banyak orang juga yang kemudian kesel, marah, sedih, dan alih-alih pun mengatakan bahwa RIP untuk hukum di Indonesia. Apakah benar begitu? Tapi sebentar ya, Madam Suki mau memberikan sebuah gambaran di sini. Jaksa menyebutkan kalau PC itu katanya, ya ini menurut jaksa sendiri ya, Ibu PC ini selingkuh dengan Joshua, begitu. Terus artinya kan, atas info dari PC ini kepada suaminya, itulah yang menyebabkan terjadinya pelepasan nyawa terhadap Joshua, ya kan? Oke. Jadi Madam Suki ulangi ya. Jaksa menyebutkan bahwa PC ini selingkuh dengan Joshua. Artinya, atas informasi tersebut, berdasarkan informasi dari PC inilah, suaminya kemudian marah dan terjadilah peristiwa ini. Begitu ya? Seharusnya, hukuman PC ini kan lebih besar daripada RR dan KM. Kenapa? Karena alasannya, si PC inilah orang yang menyebabkan atau dialah pemicu dari perampasan nyawa ini, begitu. Sedangkan RR dan KM tidak punya peran yang signifikan, ya. Oke, terus sekarang, kenapa Icat dituntut 12 tahun? Oke, kenapa Icat dituntut 12 tahun? Kita akan lihat di kartu tarot, ya. Kita mau cari tahu dulu, kenapa Icat ini dihukum 12 tahun, ya, atau dituntut lah ya. Hukuman sih belum ada putusan, tapi tuntutan ya. Kenapa Icat ini dituntut hukuman 12 tahun? Oke,
di sini ada maturity, ya. Di sini ada transformation, oke. Di sini ada courage, oke. Berdasarkan kartu tarot ini, Manasuki akan membaca berdasarkan energi yang tertarik di sini. Kenapa Richard Eliezer mendapatkan tuntutan 12 tahun? Ya, sedangkan tadi di awal Madam Suki udah ngasih tahu seharusnya PC dong yang dituntut lebih besar daripada Icat, karena PC ini memberikan sebuah informasi kepada suaminya, artinya dialah pemicu, ya. Di sini ada kartu maturity. Maturity itu adalah orang yang dewasa, ya kan? Nah, tetapi karena kartu ini ada maturity, transformation, dan courage. Courage tahu ya, courage itu adalah keberanian. Jadi kesimpulan dari ketiga kartu ini adalah Eliezer atau Icat itu dianggap sebagai seorang eksekutor. Nah, jadi di mana-mana ya, menurut hukum seorang eksekutor itu adalah orang yang melakukan tindakan pelepasan nyawa, entah dia itu disuruh atau di bawah tekanan. Kalau di bawah tekanan ya, kayak Bang Roni kan pasti karena dia membela kliennya, dia mengatakan pastinya dengan belaannya itu Icat ini dalam tekanan. Lalu bagaimana dengan Kuat Ma'ruf? Bagaimana dengan RR? RR bisa menolak karena dia mempunyai level yang lebih tinggi daripada Eliezer. Kenapa KM tidak disuruh melakukannya? Karena KM tidak bisa menggunakan senjata api, kan itu alasannya, iya kan? Nah, jadi di sini JPU sebenarnya sih sudah melakukan tugasnya, gitu. Karena di dalam hukum Icat ini adalah seorang eksekutor, ya, entah ia di dalam suatu tekanan atau tidak, ya. Tapi kita pisahkan dulu. Madam Suki kan tadi mengatakan bahwa ini baru chapter pertama. Madam Suki pernah mengatakan kepada kalian kasusnya Sambu ini masih lama, ya kan? Jangan bosan. Ini masih chapter pertama, ya kan? Madam Suki ngomong kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke chapter kedua. Nah, ada lagi nanti tahapan-tahapannya sampai yang tadi aku bilang, ada pengadilan tinggi, masih ada MA, masih ada gerasi presiden, begitu ya. Jadi kita ikutin aja sidang ini sampai kemana. Oke, sekarang akhirnya kita tahu bahwa di kartu ini kesimpulannya kenapa Icat Eliezer itu atau ya, kenapa Icat atau Richard Eliezer itu dituntut 12 tahun? Karena dialah yang melakukan. Karena di sini ada courage. Courage ini artinya orang yang berani, orang yang melakukan sesuatu. Ya, dan di sini ada transformation. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti ini kan sidangnya masih terus bergulir. Sedangkan Bang Roni kan masih menyusun nota pembelaan, ya kan? Nah, pastinya ini semua keputusannya nanti pada hakim, ya. Mudah-mudahan Pak Hakim sendiri memberikan harapan yang terbaik buat Eliezer, ya. Karena apa? Sewaktu Eliezer juga mau melakukan perintah dari komandannya, dia juga berdoa dulu, ya kan? Nah, di situ ada hal-hal yang sebenarnya meringankan dia, gitu. Oke, ini bagus sekali ya pertanyaannya Tri Nismalawati ini ya. Terus kita udah tahu bahwa kenapa Icat dituntut 12 tahun, ya, karena dia adalah seorang eksekutor atau dia yang melakukan perampasan nyawa tersebut. Dan kenapa atau PJ ini dihukum cuma 8 tahun? Kenapa? Padahal dialah pemicunya, ya. Jadi semua ini terjadi karena hasutan atau informasi dari PC, begitu ya. Tapi Madam Suki sudah membuat video prediksinya, ya, kalian bisa buka atau lihat-lihat. Madam Suki mengatakan bahwa hukuman PC itu berapa? 10 tahun. Oh sebentar ya, Madam Suki mau tanya dulu.
Kenapa dia itu dituntut 8 tahun? Oke. Terbalik. Ya. Jadi jawabannya ini di sini ada the emperor. Seseorang yang mengambil sebuah keputusan. Kalau kita ngomongin sebuah keputusan, itu siapa? FS bukan? Bukan PC kan? Ini karena informasi tersebut. Itulah yang membuat si FS ini akhirnya marah gitu loh. Jadi di dalam sidang ini si PC itu tidak dianggap sebagai orang yang mengambil sebuah keputusan, begitu ya, karena yang memegang keputusan itu adalah FS. Oke, kartunya terbalik loh. Terus kita lihat lagi ya, apa lagi selain itu, kenapa PC ini hanya dihukum atau dituntut 8 tahun. Oke. Jadi gini, ini kartunya yang keluar adalah The Moon. Nah, The Moon ini artinya adalah seseorang yang melakukan sesuatu tapi dalam pengaruh negatif. Lagi kan? Padahal yang pemicunya itu justru PC. Ya, makanya kenapa tadi Madam Suki juga kasih tahu bahwa banyak orang Indonesia yang menganggap bahwa ini kayaknya rit hukum di Indonesia gitu loh. Karena seharusnya PC lah yang mendapatkan tuntutan lebih besar, paling nggak 20 tahun kayak gitu ya. Ya dong? Jadi alasannya karena dia bukan yang mengambil satu keputusan, terus si PC ini dianggap mendapatkan pengaruh negatif dari FS gitu, atau dia ini apa ya, sedang tidak fokus gitu dianggapnya. Entahlah. Satu lagi ya. Oke. Madam Suki di prediksi yang awal yang aku mengatakan bahwa PC ini bakalan mendapatkan hukuman 10 tahun ya. Di situ aku mengatakan alasannya. Kenapa? Karena dia adalah seorang ibu yang mempunyai 4 orang anak ya, maaf. Yang masih membutuhkan kasih sayangnya atau figur dari seorang ibu. Jadi itulah alasannya. Jadi resonate ya dengan prediksi Madam Suki yang waktu melihat si PC itu. Sekarang Madam Suki mau lihat apakah nanti keputusan Pak Hakim, apakah PC ini bakalan mendapatkan hukuman 8 tahun atau lebih besar. Karena gini, semua keputusan di dalam sidang itu semuanya atas wewenang hakim. Jadi hakimlah yang akan menentukan. Jadi apa yang diputuskan oleh JPU itu, Icat mendapatkan 12 kayak gitu ya, nanti itu bisa berubah. Mungkin bisa dikurangi atau bisa mungkin lebih tinggi. Demikian juga dengan yang lain. PC yang mendapatkan 8 tahun belum tentu hakim akan memutuskan 8 tahun. Bisa jadi itu lebih besar putusannya. Apakah putusan dari Pak Hakim nanti PC ini tetap mendapatkan hukuman 8 tahun? Apakah putusan dari Pak Hakim ini akan tetap PC mendapatkan hukuman 8 tahun? Jawabannya adalah Ten of Swords. Aduh, sebentar ya. Oh my god, Three of Swords. Aduh, tepatnya berapa ini? Sepertinya kok bakalan agak tinggi ya. Agak tinggi. Iya, coba ya. Apakah hukuman PC 10 tahun? Jawabannya iya. Coba ya. Apakah hukuman PC itu di atas 10 tahun? Tidak. Jadi bisa jadi prediksi Madam Suki benar.
karena Madam Suki sudah memprediksikan PC ini akan dihukum 10 tahun. Ya, something like that. Karena ya barangkali Pak Hakim juga mempunyai pertimbangan sendiri itu loh. Ya, oke, kita akan terus mengikuti persidangan ini ya. Oke, pertanyaannya Trinis Malawati ini mudah-mudahan kamu sudah maksudnya puas dengan jawaban Madam Suki kenapa Icat dituntut 12 tahun ya. Tapi jangan khawatir, karena intuisi Madam Suki mengatakan Icat bakalan diberikan satu penghargaan atau keringanan dari Pak Hakim itu. Sedangkan PC sepertinya nambah ya. Kalau tuntutan JPU itu adalah 8, kayaknya dari Pak Hakim akan agak lebih tinggi ya. Oke, jadi video berikutnya Madam Suki akan ngebuat tentang ini kayaknya benar-benar juga membuat Madam Suki ini kepo banget gitu loh, untuk melihat tentang apa, tentang arti reaksi dari JPU. Karena JPU ini kita tahu ya, Pak Sugeng itu kan orangnya yang tegas dari awal gitu loh. Jadi Pak Sugeng ini kelihatan kayak garang banget gitu loh, berani banget, bahkan pernah kayak yang secara benar-benar kayak nada suaranya juga tinggi waktu bertanya sama FS gitu. Tapi kenapa pada saat mau membacakan tuntutan dari JPU itu, aku melihat kayak satu yang aneh gitu dari Pak Sugeng ini ya. Nah, itu video selanjutnya. Jadi buat kalian yang mau reading tarot, silahkan ya, untuk untuk rumah tangga kalian, untuk asmara kalian, untuk pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita yang memang kita butuh tahu jawabannya ya. Jadi silahkan untuk DM di Instagramnya Madam Suki, atau untuk infonya kalian buka aja webnya Madam Suki di www.madamsuki.com. Dan buat kalian yang mempunyai trauma ya, mempunyai gangguan-gangguan pikiran seperti psikosomatis, anxiety, atau gangguan dalam mental kalian punya beban-beban atau luka-luka batin ya, bisa untuk berobat ya sama Madam Suki. Karena Madam Suki banyak untuk mengobati orang-orang yang mempunyai masalah-masalah seperti itu ya. Dan itu ada di program Paket Cahaya. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam dari Madam Suki di Thailand. Love you.